Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di pembelajaran fisika, yaitu untuk materi keseimbangan benda tegar. Ini untuk bagian yang kedua. Alhamdulillahirrabbilalamin, masih bersama Ibu di materi keseimbangan benda tegar. Dan untuk kelas 11 IPA 1, Ibu mohonkan untuk perhatikan baik-baik penjelasan dari Ibu. Keseimbangan benda tegar. Nah, kemarin jika pada partikel atau keseimbangan pada partikel itu hanya diperhitungkan keadaan translasinya, gerak translasinya saja, maka pada benda tegar kali ini yaitu yang diperhitungkan adalah gerak translasi dan gerak rotasi. Nah, sekarang keseimbangan statik benda tegar itu didefinisikan sebagai benda dalam keadaan seimbang yang dipenuhi gerak translasinya, yaitu untuk F sama dengan 0, ini adalah gerak translasi, dan sigma tau itu adalah untuk gerak rotasinya. Dan di pertemuan pertama kemarin sudah Ibu jelaskan tentang momen gaya, yaitu sigma tau sama dengan 0. Dan benda harus dalam keadaan diam yang dipengaruhi oleh kecepatan linearnya, yaitu P sama dengan 0 dan omega yaitu sama dengan 0, yaitu kecepatan sudutnya. Oke, kita teruskan pada slide berikutnya. Untuk benda tegar berada pada suatu bidang datar, yaitu misalkan X dan Y. Nah, maka syarat keseimbangan statik benda tegar itu adalah yang pertama, sigma Fx-nya sama dengan 0, gaya pada sumbu X sama dengan 0, gaya pada sumbu Y sama dengan 0, dan momen gayanya juga sama dengan 0. Dan untuk konsep keseimbangan statik benda tegar ini banyak dimanfaatkan dalam konstruksi. Nah, ini contoh-contoh konstruksinya. Nanti kalian di sini bisa pahami sendiri lah untuk konstruksinya. Nah, di sini pasti apabila benda itu bersandar, di sini ada titik potongnya. Nah, ini titik potongnya untuk masing-masing benda. Nah, sudah Ibu gambarkan di sini titik potongnya masing-masing, sudah Ibu sediakan di sini pada gambarnya untuk titik potongnya lah. Dan di sini ada FB, NB, juga di sini ada NB lah. Di sini ada gaya berat, semuanya punya gaya berat lah. Nah, untuk gaya berat batang yang bersandar atau yang dihubungkan dengan tali. Nah, ini. Oke, ini pada lantas kasar semuanya, dan hanya ini pakai engsel di sini. Nah, kalau ini pakai tali, enak lah. Nah, oke. Nah, untuk memudahkan kalian, bagaimana cara menyelesaikan soal keseimbangan benda tegar ini? Nah, di sini ada cara-caranya, yaitu yang pertama, untuk menyelesaikannya kalian harus menggambarnya, mensketsanya terlebih dahulu, dan menuliskan data-data apa saja yang diketahui. Misalnya F-nya berapa, kemudian tau-nya berapa, nah kemudian W-nya berapa, N-nya berapa, kemudian lengan gayanya berapa. Nah, kemudian tentukan benda yang ditinjau, gambarkan semua gaya yang bekerja pada benda yang ditinjau. Kemudian tentukan sumbu koordinatnya, sumbu X-nya, sumbu Y-nya. Terus gunakan syarat keseimbangan, sigma Fx sama dengan 0 untuk translasi, sigma Fy sama dengan 0, ini untuk translasinya. Dan ini untuk ini untuk rotasinya. Dan perhatikan pula pada gerak translasi, apabila dia ke atas dan dia ke kanan, itu adalah bertanda positif. Dan apabila dia ke bawah, ini bertanda ini negatif lah. Apa dia ke bawah dan ke kiri, maka dia bertanda negatif lah. Oke. Jadi nanti kalian tulis, kalian catat di sini di buku catatan kalian masing-masing supaya lebih paham. Dan pada umumnya untuk gerak rotasi, kemarin sudah Ibu jelaskan tentang momen gaya. Apabila searah jarum jam, maka dia positif. Dan apabila dia berlawanan dengan arah jarum jam, maka dia kita tetapkan sebagai negatif, tandanya negatif. Momen gayanya itu negatif. Dan tuliskan hubungan persamaannya. Nanti hubungan persamaannya ini akan diperoleh di sini di persamaan 6 ini untuk menghitung besaran-besaran yang ditanyakan lah.
Nah, nanti ada persamaan pertama, persamaan kedua. Nah, untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh soal keseimbangan benda tegar berikut. Perhatikan. Nah, di sini sebuah tangga AB homogen panjangnya 4 meter dan beratnya 300 Newton. Tangga tersebut bersandar dengan ujung A pada dinding partikel yang licin. Sudut antara tangga dan lantai horizontal 60 derajat. Tangga dalam keadaan tepat akan bergerak. Gaya normal pada kedua ujung tangga sama dengan titik. Oke, kita akan bahas. Pertama, ajar ibu tadi ibu menyuruh kalian untuk menuliskan atau menggambarkan dulu. Nah, ini gambarkan seperti ini lah. Nah, jadi gambar kalau ada ajarnya sesuai dengan konstruksi tadi lah. Nah, ini ada tangga kemudian bersandar di dinding lah, di sini dinding. Nah, bersandar di dinding. Nah, dindingnya ini anggap aja dalam keadaan licin. Nah, di sini untuk B ke titik B ke dinding itu panjangnya 2 meter. Kemudian A ke B itu adalah 4 meter. Di sini ada sudutnya 60 derajat. Nah, bagaimana cara menentukan panjang dinding ini? Yaitu menggunakan sin demi. Depan ini anggap Y per M itu ada sisi miring. Sisi miringnya 4. Sinnya berapa? Sin 6. Sin 60 sama dengan Y per 4. Oke. Sin 60. Ayo, siapa yang masih ingat sin 60? Setengah akar 3 sama dengan Y per 4. Kali silang. Y sama dengan 2 akar 3. Ya ini 2 akar 3 meter. Oke, sudah dapat di situ. Nah, kemudian kita tentukan ini adalah porosnya di sini. Ini arah gesernya ke sini, ke kanan. Nah, kalau arah gesernya ke kanan, berarti kan kalau ini ditarik nih gaya ini. Nah, jadi kalian menentukan di sini dulu panjang tongkatnya dulu disandarkan. Kemudian nanti gayanya gaya NB, kemudian NA, gaya normal NA, NB. Dan terus lagi nanti kalian gambarkan gaya geseknya. Nanti tadi kan gaya geseknya diabaikan. Nah, kemudian lagi untuk menentukan rotasinya dulu. Nah, kan momen gaya sama dengan 0. Nah, rumus momen gaya itu apa? Gaya dikali dengan lengan gaya. Nah, ini untuk NA-nya dulu. Untuk NA dulu. Nah, untuk yang NA ini NA gayanya F-nya, kemudian lengan gayanya apa? Lengan gayanya ini. Nah, ini lengan gayanya. Nah, oke. Di sini porosnya, Oke. Setelah itu karena dia kan rotasi. Nah, ini searah dengan jarum jam, maka dia positif. NA kali 2 akar 3 dikurang W dikali 1. Ini W, ya kan? Nah, untuk berikutnya W dikali 1 ini kenapa jadi W-nya dikali 1? Coba perhatikan, ini kan panjang B dengan poros itu 2. Berarti kan kalau diambil di tengah-tengah berarti 1? Iya, benar, 1 meter. Nah, kalau W ini kan kita tarik ke bawah berarti putarannya arahnya berlawanan arah jarum jam sehingga negatif. Nah, maka negatif pindah ke sini. Jadi NA sama dengan 300 per 2 akar 3 sama dengan 50 akar 3. Ini kan pemfaktoran per akar 3 per akar 3. Nah, kalau translasi ini gampang aja. Yang NB dengan W. NB ini kan arahnya ke atas berarti positif, W arahnya ke bawah berarti negatif. W 300 tadi nilainya ada di depan di soal ini tadi. Nah, ini 300 kan, ini 300. Nah, jadi kalian tuliskan aja di sini. Oke. Sehingga negatif pindah ke sebelah jadi positif. Terus soal yang kedua, batang homogen panjangnya 9 meter. Nah, ini batang homogen panjangnya 9 meter. Ada 3 meter, ada 6 meter, jadi 9. Beratnya 8 Newton. Perhatikan beratnya di sini 8 Newton. Nih, ada beratnya nih 8 Newton.
Nah, terus lagi di situ ada penyangga R. Nah, penyangga yang jaraknya 3 meter dari penyangga dari kiri. Jika benda beratnya nih 10 Newton, digantung pada ujung kiri. Ini di kiri kan? Kiri kalian. Tentukan besar gaya ke bawah pada ujung kanan dan gaya penyangga batang. Ini R ini yang ditanyakan dan F. Nah, besarnya gaya tarik pada ujung kanan dan gaya penyangga batang. Lah, ini juga ditanyakan. Oke, perhatikan di sini. Penyelesaian. Karena batang homogen, maka titik berat terletak di tengah batang. Nah, coba perhatikan nih di tengah batang, ada di tengah-tengah batang titik beratnya. Lah. Nah, syarat keseimbangan. Kan benda tadi berada pada horizontal kan seperti ini. Nah, berarti horizontal dia ada sumbu X. Berarti harus bernilai 0. Nah, coba perhatikan R-nya. Nah, ini R-nya. Nah, kalau pada R-nya nih, untuk R, dia kan arahnya ke atas nih. Karena dia translasinya, ya kan? Nah, arahnya ke atas berarti positif. Nah, terus lagi min 10, arahnya kan ke bawah. Arahnya ke bawah, jadi dia negatif. Terus lagi W-nya arahnya ke bawah kan tadi, jadi dia juga negatif. Lah, F-nya tadi juga arahnya ke bawah, dia negatif. Nah, ingat translasi ini, translasi. Translasi berarti dia tidak diputar. Nah, cuma menentukan arahnya arah ke atas, arah ke bawah. Lah, panahnya. Ini tanda panah. Lah, tanda panahnya. Nah, sudah dapat. Berarti kan R min 18 min F sama dengan 0. Itu persamaan 1. Terus untuk yang rotasi. Rotasi rumus to kan adalah F kali L. Iya, benar. F kali L. Nah, kalaunya F kali L ini 10 Newton kali 3 kan? Coba perhatikan nih penyangga nih. Ini F-nya ini 3. Terus ini R dikali 0. Kenapa jadi R? Dia kan sebagai penumpu R-nya. Kemudian W ditambah dikali 1,5. Nih. W ini dikali nih. Berapa? 4. Nah, W dikali 1,5 ditambah F dikali 6. Nah. Oke, kenapa jadi dikali 1,5? Ini kan jarak W dengan penyangga. Ini kan sudah 4,5 nih di sini. Di sini 6 dikurang 4,5 kan 1,5 nih di sini, Nak. Nah, di sini adalah jaraknya 1,5 meter. Oke. 1, ditambah F6. Nah, pian tambahkan aja. Nah, nanti akan didapatkan F sama dengan 3 Newton. Yang penting kalian tahu di sini. Tahu yang di atas itu, Nak. Yang di atas itu rumusnya ini. Ini F-nya, ini L-nya, ini F-nya, ini L-nya. Ini tadi 0 karena dia ada berupa penyangga. Artinya titik tumpu. Kalau titik tumpu dia pasti 0. Nah, ini tadi F-nya sebagai F-nya, ini L-nya, ini F-nya, ini L-nya. Nah, pian tentukan arah putarannya. Lah, tentukan arah putarannya. Nah, ini kemana? Kalau ditarik ke sebelah sini nih. Ini kalau ditarik kan putarannya akan berlawanan dengan arah jarum kalau ditarik di sini akan searah atau berlawanan arah jarum jam. Lah, nanti kalian tentukan. Nah, kalau dia berlawanan kan negatif. Lah, kalau dia positif berarti dia searah jarum jam. Oke. Nah, nanti setelah pian tambahkan, pian gabungkan. Ini kan F-nya 3 Newton. Persamaan pertama tadi R min 18 min F sama dengan 0. Jadi, masukkan nilai F-nya adalah 3 Newton adalah R 21 Newton. Oke. Jadi kalian nanti harus menentukan persamaan pertama dan keduanya dulu. Jadi persamaan yang kedua nanti masukkan ke persamaan yang pertama. Mudah-mudahan bisa dipahami. Demikian penjelasan dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.